Kejahatan keuangan berkedok syariah kembali memakan korban. Kerugiannya pun gak main-main. Uang sebesar 1,3 triliun rupiah punya nasabah raib. Pelakunya adalah PT Dana Syariah Indonesia atau DSI. Nama DSI sebelumnya dikenal cukup kredibel di dunia keuangan digital. DSI merupakan platform fintech peer-to-peer lending berbasis syariah yang telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. DSI bukan pemain baru di industri fintech. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2018 dan berfokus pada pembiayaan proyek-proyek properti. Skema bisnisnya menghubungkan investor retail dengan pengembang properti yang membutuhkan modal. Seluruh transaksi diklaim menggunakan prinsip syariah dan bebas dari praktik riba. Akad-akad yang digunakan disebut telah sesuai dengan ketentuan agama. Klaim inilah yang membuat banyak orang merasa aman dan percaya. Investasi DSI nggak hanya dianggap menguntungkan, tapi juga dipersepsikan sebagai investasi yang halal. Namun rasa aman itu perlahan runtuh ketika DSI terseret kasus gagal bayar. Nilai gagal bayar tersebut tidak kecil, bahkan disebut mencapai triliunan rupiah. PT DSI diduga memiliki dana macet sekitar 1,3 triliun rupiah. Dana tersebut merupakan uang milik kurang lebih 4.500 investor. Hingga kini dana para investor itu belum juga dapat dicairkan. Uang mereka terjebak dalam skema gagal bayar yang tak kunjung menemukan solusi. Ironisnya, dana likuid yang dimiliki perusahaan disebut hanya sekitar 3,5 miliar rupiah. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan total kewajiban yang harus dibayarkan. Direktur Utama DSI Taufik Al-Jufri menyebut kondisi ekonomi sebagai penyebab utama. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat para borrower gagal menyelesaikan proyek. Namun, alasan tersebut sulit diterima sepenuhnya oleh publik. Banyak pihak mempertanyakan lemahnya manajemen risiko sejak awal. OJK akhirnya menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha sejak 15 Oktober 2025. Meski begitu, hingga hari ini perjuangan para korban masih terus berjalan. Salah satu korban, sebut aja namanya Desi, mengaku tergiur imbal hasil hingga 18% per tahun. Sejak tahun 2020, ia telah menanamkan dana hampir 494 juta rupiah di DSI. Namun hingga kini dana tersebut belum juga kembali. Kasus DSI menambah daftar panjang masalah fintech lending di Indonesia. Penipuan investasi sejatinya bukan fenomena baru di negeri ini. Kasus serupa terus berulang dengan wajah berbeda, tapi pola yang hampir sama. Mulai dari skema konvensional hingga yang dibungkus label syariah. Sebut aja kasus Indra Kents Binomo, KSP Indosuria, hingga berbagai proyek perumahan syariah yang bermasalah. Semuanya memanfaatkan satu celah yang sama, yaitu kepercayaan publik. Masyarakat kerap tergoda iming-iming keuntungan instan. Banyak orang ingin untung besar dalam waktu singkat dengan risiko yang terasa kecil. Terlebih jika investasi tersebut dibungkus dengan embel-embel syariah. Masih banyak yang mengira kata syariah identik dengan tanpa risiko. Disinilah celah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal semua bentuk investasi tetap memiliki potensi gagal. Label syariah, halal, dan tanpa riba kerap dijadikan alat pemasaran untuk menekan kecurigaan. Ketika agama dan janji keuntungan dipadukan, kewaspadaan publik pun menurun. Kasus DSI seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Investasi tetaplah investasi, apapun embel-embel yang digunakan. Yuk, jadi masyarakat yang cerdas.